orang yang membuka. Hari ini saya ada kirim satu pasien ke Makassar yang dapat tembak di dada. Saya urus. Ada satu yang diurus ditembak di dada, tembus di dada, dong kasih keluar panah dari dinding dada. Dia sudah pulang. Hari ini saya ada kirim satu lagi ke Makassar. Ada 45 orang yang saya sudah kasih kembalikan dari Jayapura pergi ke Puncak Jaya. Hari ini tahu ada terbakar di atas ya? Iya, tahu. Iya, Saya urus tahu. barang. Tadi malam. Jadi saya tahu barang itu kenapa? Karena saya tiap hari berhubungan. Dokter Nasir itu sahabat saya. Dokter Nasir. Iya. Tahu. Saya terus Direktur. komunikasi. Direktur rumah Tadi baru sakit. telepon saya. Jadi saudara-saudara, saya tahu kondisi dia. Tapi karena saya posisi di bidang kesehatan, jadi saya lebih banyak mengurus di urusan kesehatan. Nah, menyangkut soal pikiran-pikiran dari saudara-saudara semua menyangkut urusan pendidikan, kami betul-betul menghargai. Saya nanti akan coba sampaikan. Tapi saya bisa kasih satu way out. Nah, bisakah bapak-bapak sudah bertemu dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan? Nah, saya akan bikin disposisi bertemu dengan beliau. Kasih keluar semua pikiran-pikiran. Iya. Mengapa saya bilang seperti itu? Kami di provinsi itu punya tugas tidak mengurus SD, SMP, SMA. SMA itu kami tidak mengurus. Yang kami urus itu yang menyangkut soal yang itu. Kita punya anak-anak yang disabilitas. Jadi dia ada cacat apa semuanya, itu yang kami urus. Tetapi saya mau ucapkan terima kasih karena bapak-bapak ini punya kepedulian yang luar biasa terhadap wisata. Saya jujur mulai dari 27 November sejak kerusuhan pecah. Tanggal 5 Februari kerusuhan pecah. Tanggal 16 Februari kerusuhan pecah. 5 Februari itu hari Injil masuk. Iya. Tanggal 16 Februari itu hari ulang tahun Gigi. Betul. Iya. Betul. Saya urus barang itu di atas. 12 Februari. Jadi saudaraku, nanti saya kasih disposisi, bapak-bapak punya pikiran, sampaikan ke ke Kepala Dinas Pendidikan. Nanti dia akan segera beritahu kepada saya. Bapak tulis nama di situ, tim yang ada ini bicara, beritahu. Kepedulian itu bukan kepedulian kami. Bapak sudah tahu. Jadi pas Bapak Gub datang itu, 2 orang yang ribut itu, kita punya orang tim itu, saudara-saudara juga, Pak Yuni Wonda dengan itu sudah dimana. Miren Kogoya. Miran Kogoya. Bapak saya lebih mengkritik ke satu poin saja. Kami anak lahir besar Puncak Jaya Puncak ke sini, itu Bapak mohon kasih kami disposisi jangan ke Dinas Pendidikan dan pengajaran, tapi kami lebih bagus langsung ke gubernur. Karena yang kami lihat begini Pak, di atas itu kan pasca konflik, itu dari menurut data yang kami input, itu menurut bulan Oktober kemarin itu sudah terjadi itu kevakuman proses belajar mengajar. Udah libur dari Oktober. Dari Sebelum Oktober. itu sudah ada vakum. Dari bulan Oktober itu sampai dengan detik ini kan kalau kami lihat acuannya menggunakan jadwal ujian, ini kan kasihan adik kami yang dari TK sampai dengan SD ini, otomatis dengan situasi perang itu terjadi, adik kami ini mengungsi ikut orang tuanya pasti ke tempat lain. Nah itu pertama. Kemudian ada aspek lain yang kami lihat, itu misalkan sekolah itu ada di posisinya kubu 01, kemudian siswanya ini perempuan ataupun laki-laki berada di kubunya 01. Ini kan juga nanti terjadi hal-hal yang tidak bagus, yang tidak kita ingin bersama. Sementara nama-nama daripada adik kami yang sedang sekolah itu masih, nama semua ini masih belum mereka ini dorong untuk ke Dinas P&P, sementara masih ada di sekolah-sekolah, di admin sekolah-sekolah. Jadi kami lihat yang lebih urgent saat ini itu adalah pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menindaklanjuti dengan 2 tuntutan kami Pak. Itu yang pertama, tolong pemerintah Provinsi Papua Tengah buat audiensi dengan Menteri Pendidikan agar penyelamatan pendidikan ada di kami dari TK sampai dengan semua yang ada di Kabupaten Puncak Jaya itu bisa dijadikan sebuah
realokasikan mereka dari Mulia itu ke misalkan Ilu atau misalkan di Sinak atau di Kabupaten Puncak atau ke Nabire agar mereka ini dengan aman mengikuti Ujian. ini. Ujian. Itu yang pertama. Kalau tidak, yang berikut dalam kami punya audiensi materinya kami sudah buat, nanti kami kasih ke Bapak. Itu juga kami ingin agar di Kabupaten Puncak dalam aspek pendidikan ini tolong supaya adik-adik kami itu sementara dihentikan dulu. Tolong kami minta perhatian dengan hormat kepada Bapak Sekda maupun Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk perhatikan aspek pendidikannya. Penyelamatan ini tolong dihentikan dulu ujian ini untuk Kabupaten Puncak Jaya khususnya. Karena itu tugas pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk membangun komunikasi dengan Menteri Pendidikan. Itu yang kami berpikir, dua solusi ini kami datang tawarkan untuk penyelamatan adik-adik kami di sana. Kalau menyangkut politik praktis kemarin dan konfliknya, kami tidak punya kapasitas. Lain-lain tuh sampai kali ini sabar. Kapasitas kami dan kepentingan kami ke sini adalah bagaimana penyelamatan adik kami yang sedang sekolah. Karena kami paham betul bagaimana situasi itu terjadi dan bagaimana dia punya dampak-dampak. Kami tahu. Dan kami minta dua poin tadi. Yang pertama, tolong realokasikan adik kami dengan guru-gurunya atau mungkin kepala dinas PDANP Kabupaten Puncak Jaya untuk bergeser dari Kota Mulia ke Kabupaten Tayan atau tidak bawa turun ke Nabire. Pertama, yang kedua, tolong Bapak Sekda bangun komunikasi dengan Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Pendidikan agar Kabupaten Puncak Jaya khususnya pendidikan itu ujian besok tidak dilakukan. Gitu. Tolong dulu dihentikan selama proses penyelesaian masalah konflik politik praktis biasa. Jadi kami pikir dua poin ini itu menjadi pikiran dari kami karena kami melihat hal ini aspek yang terpenting walaupun dari sisi konflik di atas dari aspek politik, tapi kami pikir kami tidak punya kapasitas sampai menyelesaikan itu. Kami lebih melihat kepada bagaimana penyelamatan adik kami berdasarkan jadwal ujian nasional untuk tahun ini, gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi Saya kalau sudah tahu disposisi poinnya. jangan ke PDANP Bapak, kami mau disposisi langsung ke Gubernur.